Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang siklus akuntansi. Perkenalkan, nama saya Aida Cerita Iza, Ade Irawati, Cindy Fatika Sari, Afisara Mafarian, Afrilia Mayasari, Fitra Amelia. Sebelum itu, apa sih siklus akuntansi itu? Siklus akuntansi ialah pengumpulan pemrosesan data secara metodis selama jangka waktu tertentu. Berapa sih tahapan siklus akuntansi? Siklus akuntansi terdiri dari 10 tahapan. Yang pertama, ada transaksi. Transaksi merupakan identifikasi setiap transaksi menjadi tahapan pertama dalam siklus ini. Kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Transaksi akuntansi yang dicatat merupakan setiap transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan nilai secara objektif. Transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi. Bukti transaksi ini bisa berupa kwitansi, faktor, nota, atau bukti lainnya yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. Oleh sebab itu, setiap transaksi akuntansi sebaiknya menggunakan bukti transaksi sehingga bisa dicatat dan diidentifikasikan oleh akuntan. Yang kedua, ada pencatatan jurnal. Pencatatan jurnal. Setelah akuntansi melakukan transaksi, maka tahapan selanjutnya adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologi selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Proses memasukkan informasi tersebut disebut penjurnalan. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti, tanpa ada transaksi yang terlewatkan, sehingga pada masa akhir akan didapatkan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya. Yang ketiga, ada buku besar. Buku besar setelah dicatat ke dalam sebuah jurnal akuntansi, kemudian memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Dalam sebuah perusahaan dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Masing-masing rekening yang ada dalam buku besar tersebut diberi nomor-nomor kode tertentu. Tujuannya adalah memudahkan ketika proses identifikasi tertentu. Selain itu, akuntan juga akan lebih memudah dalam melakukan pengecekan ulang atau melihat referensi terkait dengan transaksi yang terjadi jika sudah tercatat dalam buku besar. Yang keempat, ada neraca saldo. Neraca saldo. Tahapan selanjutnya dalam siklus akuntansi yang dilakukan oleh seorang akuntan adalah menyusun neraca saldo dan jurnal saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam menulis neraca saldo, saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. Bila dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Penyusun jurnal penyesuaian ini bersifat periodik dan prosesnya juga sama dengan penjurnalan pada umumnya. Setelah dicatat dalam jurnal penyesuaian, maka hasil laporan keuangannya menjadi aktual. Yang kelima, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu jurnal dalam kegiatan akuntansi yang bermanfaat untuk mengetahui dan menetapkan besar saldo catatan pada buku di akhir periode.
Secara pengertian penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan perubahan saldo pada akun-akun tertentu dan nantinya akan mencerminkan jumlah saldo yang mungkin sebelum berlanjut ke proses penyesuaian laporan keuangan. Fungsi jurnal penyesuaian lainnya adalah untuk menghitung beban dan pendapatan pada periode yang bersangkutan. Cara membuat jurnal penyesuaian perlu dilakukan dengan sangat cermat dan teliti, alias tidak bisa dikerjakan dengan hati-hati. Jadi, jika sekitarnya kamu belum benar-benar memahaminya, maka akan lebih baik meminta bantuan seorang akuntansi yang lebih menguasai pencatatan jurnal ini. Yang keenam, ada neraca saldo penyesuaian. Neraca saldo penyesuaian. Apa sih neraca saldo penyesuaian itu? Neraca saldo penyesuaian adalah saldo-saldo tertentu yang termuat dalam buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu bisnis. Penulisan neraca saldo perlu memperhatikan beberapa aspek saldo yang meliputi beban terutang, pendapatan yang harus diterima, penyusutan aktiva tetap, beban dibayar di muka, dan pendapatan dibayar di muka. Tujuan utama dari pembuatan neraca saldo adalah untuk memastikan semua entry debit dan entry kredit sama sebelum dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, kita memerlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan pada laporan keuangan nantinya. Yang ketujuh ada laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Secara umum, laporan finansial atau laporan yang berisi pencatat uang dan transaksi yang menjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan secara keseluruhan sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Yang kedelapan ada jurnal penutup. Jurnal penutup. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nihil nilai rekening tersebut. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Setelah rekening tersebut ditutup, jurnal penutup ini bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tersebut. Yang kesembilan, neraca saldo penutup. Neraca saldo penutupan. Pengertian neraca saldo penutupan post closing trial balance adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo trial account yang dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah antara pengeluaran dan pendapatan perusahaan seimbang atau tidak setelah penutupan buku dilakukan. Hasil perhitungan saldo rekening dalam neraca harus sama dengan jumlah saldo rekening yang telah dihitung di closing jurnal sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu jurnal kembali.
Jurnal pembalik. Jurnal pembalik dibuat pada awal periode akuntansi sebelum dimulai proses akuntansi yang baru. Jurnal pembalik merupakan jurnal yang membalikkan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Tujuan jurnal pembalik adalah untuk memudahkan pekerjaan akuntansi pada periode berikutnya atau menghemat waktu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.